Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD, selaku Sekretaris Perkumpulan Program Studi Doktor Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Program Studi Doktor Pendidikan se-Indonesia. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Urip Sulistyo, SPD, MID, PhD, selaku narasumber kita pada hari ini. Dan yang saya banggakan, Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa Program Studi Doktor Pendidikan se-Indonesia dan seluruh peserta webinar kita pada hari ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa mengikuti kegiatan webinar ini secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Izinkan saya, Elsa Fiona, mahasiswa Program Studi Doktor Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, akan memandu acara webinar kita pada hari ini. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di acara webinar series yang dilaksanakan oleh PPSDP, Perkumpulan Program Studi Doktor Pendidikan. Webinar ini adalah webinar yang ketiga dengan judul Mengolah Disertasi Menjadi Artikel Jurnal Internasional Bereputasi dengan pemateri luar biasa kita yang telah hadir, Profesor Urip Sulistyo, SPD, MID, PhD. Beliau merupakan guru besar Universitas Jambi. Semoga webinar series ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, khususnya untuk kita mahasiswa dan para dosen, praktisi, serta masyarakat secara luas. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Sekretaris PPSDP. Yang keempat, materi inti. Dan yang kelima, tanya-jawab, diskusi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk sempurna. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk
Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, menjaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara selanjutnya, sambutan dari Sekretaris PPSDP, Perkumpulan Program Studi Doktor Pendidikan. Dipersilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Baik, terima kasih Mbak Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk belajar bersama. Yang saya hormati Bapak Profesor Urip Sulistyo selaku narasumber pada hari ini. Selamat datang Prof. Urip. Sehat Prof? Iya, selamat datang. Siap. Sehat, alhamdulillah Mas. Yuk. Baik, kemudian yang saya hormati para ketua program studi yang mungkin ada dari Universitas Muhammadiyah Makassar ini datang ya, ada Prof. Ibu Rufaida ya. Kemudian mungkin ada juga dari Untirta yang datang juga ya, dari Kaprodinya. Kemudian Bapak Ibu para mahasiswa maupun alumni ya dari program studi Doktor Pendidikan seluruh Indonesia. Baik, terima kasih kami ucapkan karena Bapak Ibu ikut berpartisipasi aktif kegiatan di program Perkumpulan Program Studi Doktor Pendidikan. Kami mengucapkan mohon maaf karena ketidakhadiran Bapak Ketua Program Perkumpulan Program Studi Doktor Pendidikan, Bapak Profesor Sudarwan Danim, karena beliau sedang menjalankan ibadah haji. Baik, berikutnya kami mohon maaf apabila dalam pelayanan kami masih ada yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Semoga kedepannya apapun yang dilakukan oleh PPSDP bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, utamanya untuk penyelesaian program studi doktor pendidikan di seluruh Indonesia, baik di Unja, di Unri, di Untirta, ya, kemudian ada dari Syah Kuala, Negeri Makassar, kemudian ada 11 Maret, ya, kemudian ada Negeri Padang, Jogja, Universitas Bengkulu sendiri, ya, kemudian ada Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Universitas Lampung, Universitas Jambi, ya, kemudian Universitas Riau, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Makassar, dan yang terbaru ada Universitas Pakuan.
Baik, dari kami ucapkan selamat mengikuti webinar ini dengan serius. Semoga ilmu yang akan diberikan oleh Prof. Urip akan bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk menyelesaikan program S3-nya. Karena saya ingat kata-kata dari Bapak Ketua PPSDP, jadi S3 itu dilakukan untuk bukan hanya selesai doktornya, tapi untuk meraih guru besar. Jadi syarat menjadi guru besar itu adalah doktor. Nah, sementara doktor itu kalau mau tamat ya syaratnya harus punya jurnal internasional bereputasi. Bahkan untuk jadi guru besar juga harus memiliki jurnal internasional bereputasi. Pada kesempatan hari ini akan dikumpas tuntas oleh Prof. Urip bagaimana supaya disertasi Bapak Ibu bisa masuk ya atau menjadi salah satu standar untuk bisa terbit di jurnal internasional bereputasi. Prof. Urip ini sangat berpengalaman Bapak Ibu, H-Index Scopusnya sudah 9 ya, jadi beliau banyak publikasi di jurnal-jurnal raja-raja Scopus ya, dari Emerald ya, kemudian ada Willy Ensan, banyak penerbitnya luar biasa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih kepada Bapak wabarakatuh. Dr. Muhammad Kiristio. Baiklah, selanjutnya kita langsung masuk ke acara inti kita. Pemaparan materi dari Profesor Urip Sulistyo. Izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari narasumber kita pada hari ini. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Narasumber kita Profesor Urip Sulistyo SPD MID PhD. Beliau merupakan dosen guru besar di Universitas Jambi dan sekarang menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Doktor Kependidikan. Dengan bidang kepakaran, rumpun kepakaran pendidikan bahasa dan sastra. Beliau guru besar di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, bidang keilmuan pendidikan bahasa Inggris, kurikulum, pendidikan guru, dan pengembangan materi ajar. Riwayat pendidikan, beliau menempuh studi S1 di Universitas Jambi, program studi pendidikan bahasa Inggris, dan lulus pada tahun 1999. S2 di Lathrop University di Melbourne, Australia, Master of Education lulus pada tahun 2009, dan menempuh S3 di RMIT University, juga di Melbourne, Australia, Doctor of Philosophy, dan lulus pada tahun 2016. Beliau saat ini mengampu beberapa mata kuliah di Universitas Jambi, dan beliau aktif melakukan penelitian. Bisa kita lihat penelitian beliau dari tahun 2022 hingga 2023. Selain di penelitian, beliau lakukan pengabdian. Bapak Ibu bisa melihat riwayat pengabdian beliau pada tahun 2022 hingga 2023. Dan publikasi beliau, ada beberapa publikasi beliau di jurnal internasional bereputasi dari tahun 2020. Dan beliau juga memiliki riwayat HKI 123. Demikianlah profil singkat dari Bapak narasumber kita pada hari ini. Langsung saja kita persilahkan Pak Urip untuk materinya. Kepada Prof. Urip. Oke, terima kasih Mbak Elisa sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekretaris PPSDP, Bapak Muhammad Kristiawan, Dokter. Selanjutnya Bapak Ketua yang tadi sudah disebut ya, Pak Sekretaris hafal semuanya. Kalau saya nggak hafal, tapi setidaknya sekarang sudah ada berapa universitas, Pak Sekretaris? Ada 15 Prof. 15 perguruan 15 tinggi. universitas yang mengelola program doktor pendidikan di Indonesia sudah tergabung dalam perkumpulan ya PPSDP, jadi semacam asosiasi dokter pendidikan seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah pada
pagi ini peserta kita berasal dari berbagai macam universitas ya, dari beberapa universitas yang ada, anggota PPSDP, dan juga ada beberapa dari peserta lainnya dari Universitas Negeri Malang juga ada, dari mahasiswa-mahasiswa S3 Doktor Pendidikan, ada juga dari guru ya, dari dosen dan dari pendidik. Eh, Hari ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana mengelola disertasi menjadi sebuah publikasi di jurnal internasional berikutnya. Karena sudah kita ketahui bersama, untuk menyelesaikan program doktor, kita sebagai mahasiswa, Bapak Ibu, diharuskan untuk mempublikasi karya ilmiah yang bagian dari disertasi di jurnal-jurnal internasional berreputasi sebagai syarat untuk lulus menjadi doktor. Mungkin di sini pesertanya juga ada yang dari S2 ya, juga sama. Untuk kita S2, tesis itu juga wajib publikasi. Mungkin levelnya saja, kalau kita di Universitas Jambi itu publikasi S2 itu boleh Sinta 2 atau jurnal internasional berreputasi, seperti itu. Oke, sekarang kita coba masuk ke inti kegiatan kita hari ini. Saya izin share PowerPoint saya. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Prof. Ya, jadi nanti kita akan membahas bagaimana strategi eh, kita untuk mengambil bagian data dari disertasi untuk menjadi sebuah paper karya ilmiah. Karena Bapak Ibu biasanya disertasi itu kan datanya banyak ya, baik itu yang kualitatif atau kuantitatif atau pengembangan atau mixed method itu datanya banyak. Jadi kita harus pandai-pandai mengolah data yang kita punya sehingga dari disertasi itu kalau bisa minimal ada 3 publikasi di jurnal internasional. Jangan hanya satu, sayang gitu ya. Nah, ini nanti kita coba, ini best practice sebenarnya, pengalaman saya dengan mahasiswa bimbingan saya, bagaimana satu disertasi itu bisa muncul menjadi 3 publikasi internasional berreputasi. Jadi kita akan jelaskan tahapannya seperti apa. Best practice-nya nanti saya akan tunjukkan dari artikelnya yang kita sudah kerjakan turunan dari disertasi Bapak Ibu. Hari ini tujuan pelatihan kita yang pertama adalah kemampuan peserta dalam mengidentifikasi bagian disertasi ya, yang potensi untuk dipublikasikan di jurnal internasional berreputasi. Kemudian memberikan pemahaman mendalam tentang struktur dan komponen-komponen yang harus ada dalam artikel jurnal ilmiah yang sesuai dengan standar jurnal internasional. Kemudian yang ketiga, melatih peserta dalam menganalisis dan mensintesis hasil penelitian disertasi menjadi narasi ilmiah yang logis, komprehensif, dan menarik bagi pembaca. Kemudian memotivasi dan mendorong peserta untuk mempublikasikan hasil penelitian disertasi mereka di jurnal internasional berprestasi sebagai upaya peningkatan karir akademik dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Tadi Pak Sekretaris, Pak Kristiawan, Pak Muhammad Kristiawan sudah menjelaskan bahwa kita sebagai dosen untuk menjadi guru besar harus jadi doktor. Untuk jadi doktor harus mempunyai karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional yang berkaitan dengan peningkatan karir akademik kita sebagai pendidik, Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, tujuan pelatihan kita adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dalam mengolah disertasi mereka menjadi artikel ilmiah yang siap dipublikasikan di jurnal internasional berreputasi. Jadi harapannya 5 informasi atau 5 insight atau 5 keterampilan ini nanti yang akan kita coba sharingkan ke Bapak Ibu, kita transfer supaya nanti Bapak Ibu punya pemahaman
tentang bagaimana menulis disertasi, menulis publikasi dari disertasi. Kita lanjut. Eh, saya sudah sering menjelaskan di beberapa kesempatan, Bapak Ibu, bahwa menulis disertasi atau menulis sebuah penelitian itu ada perbedaan dengan menulis sebuah artikel jurnal yang diterima di jurnal internasional berputasi. Jadi ada beberapa hal yang secara mendasar itu berbeda, ya. Jadi kalau disertasi itu ditulis sebagai syarat akademis untuk mendapatkan gelar, kemudian menunjukkan kemampuan peneliti dalam merancang dan melakukan penelitian mendalam, menganalisis data secara detail dan mengembangkan teori, dan struktur disertasi lebih komprehensif dan detail dengan beberapa bab terpisah. Nah, kalau dalam artikel jurnal, apa sih yang sebenarnya yang mesti kita siapkan? Yang pertama, artikel ilmiah ditulis untuk menyebarluaskan temuan penelitian kepada komunitas ilmiah yang lebih luas. Kalau disertasi biasanya akan berujung di perpustakaan atau hanya diketahui oleh dewan penguji dan tim promotor. Tetapi kalau artikel itu akan bisa kita sebarluaskan dan cakupan penggunanya, ya, jadi penikmatnya juga akan lebih luas. Apalagi misalnya artikel bagian disertasi kita masuk ke jurnal internasional berreputasi yang terindeks global, yang cakupannya memang secara internasional atau mendunia. Jadi hasil dari penelitian kita, hasil dari disertasi kita bisa dinikmati dan bisa dilihat oleh eh, orang-orang atau pihak-pihak yang membutuhkan, eh, terutama orang-orang yang baru bergerak dalam bidang pendidikan dan akademis. Kemudian menyajikan hasil penelitian atau temuan utama secara ringkas dan jelas. Nah, ini di sini kita perlu keterampilan khusus karena kita harus ringkas dan jelas. Bagaimana kalau disertasi itu mungkin bisa sampai 100.000 kata, 80.000 sampai 100.000 kata biasanya kalau untuk ilmu sosial. Nah, nanti kita ringkas menjadi hanya 4.000 atau 6.000 kata dalam sebuah jurnal atau artikel. Nah, ini perlu strategi khusus yang nanti coba kita berikan contoh nanti ya, Bapak Ibu. Kemudian struktur artikel ilmiah lebih ringkas dibatasi oleh jumlah halaman, seperti yang tadi saya jelaskan. Kira-kira Bapak, Ibu, mahasiswa serta sekalian sudah paham ya beda disertasi dengan artikel jurnal? Lalu saya ingin respon. Paham, Prof. Ya, Prof. Iya, Prof. Paham, Prof. Paham, Prof. Ya, ya insya Allah kalau secara teori kita paham lah ya, tapi kadang-kadang kita kan nanti terkendala pada waktu prakteknya seperti apa. Nanti kita coba lihat. Mengapa penulisan artikel ilmiah penting? Ya, jadi yang pertama bisa membagikan pengetahuan dan temuan baru seperti tadi yang saya sudah sajikan, saya sudah mention di awal. Kemudian validasi dan kontrol kualitas. Ya, jadi biasanya dalam penyelesaian disertasi itu kita bekerja dengan tim promotor. Ya, kalau kita publikasikan hasil karya kita itu nanti akan direview oleh expert, oleh ahli di bidangnya, dan itu reviewernya atau yang memvalidasi adalah ahli-ahli di bidangnya yang secara kapasitas dan kapabilitasnya mereka sudah bersertifikat internasional ya, jadi punya pengalaman publikasi internasional sehingga kemungkinan validasi dan kontrol kualitas kita bisa terjaga karena biasanya para reviewer akan melihat bagaimana metodologinya, bagaimana analisis datanya ya, bagaimana nanti kita mensintesa membuat kesimpulan itu nanti akan direview sehingga publikasi juga menjadi alat untuk validasi dan mengontrol kualitas penelitian yang kita lakukan. Kemudian pengembangan bidang penelitian dan sumber referensi, ya. Jadi sumber referensi itu harus selalu diperbarui, diupdate. Salah satunya adalah kontribusi kita sebagai peneliti. Kalau kita terbit tulisan kita di jurnal internasional itu menambah referensi baru, ya, menambah gagasan konsep baru tentang bidang-bidang ilmu tertentu yang relevan dengan bidang keahlian kita. Kemudian komunikasi dan kolaborasi ini memungkinkan ada kolaborasi dan komunikasi ya
dengan kerjasama publikasi bersama dari beberapa kolega di kampus yang berbeda, baik lokal maupun internasional, dengan publikasi itu menjadi media kita untuk bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan kolega Bu, Bu Erna, eh, barang-barang Indonesia langsung maupun diturunin. secara Ya. internasional. Selanjutnya pengakuan dan reputasi, ya. Jadi publikasi artikel jurnal bereputasi dapat memberikan pengakuan dan meningkatkan reputasi peneliti yang juga dapat berkontribusi pada kemajuan karir akademik maupun profesional. Semakin banyak publikasi, semakin banyak orang yang mensitasi tulisan kita, hasil penelitian kita, maka kapasitas kita, profesionalitas kita akan semakin baik dan akan dikenal reputasi kita secara global, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita sudah langsung masuk ke bagaimana kaidah ya atau hal-hal atau poin-poin yang harus kita pahami di dalam kita melakukan atau membuat tulisan karya ilmiah, artikel ilmiah pada jurnal internasional bagian dari disertasi. Yang pertama kita harus pahami beberapa kesalahan ya atau penolakan publikasi artikel yang biasanya editor atau reviewer itu menolak karena beberapa hal ya. Yang pertama biasanya artikel tidak sesuai salah satu guideline atau template yang disediakan oleh jurnal. Bapak Ibu biasanya kita dalam publikasi harus memastikan guideline-nya seperti apa ya. Guideline untuk author itu seperti apa dan template-nya seperti apa, itu coba harus dipatuhi. Walaupun ada beberapa jurnal yang tidak harus membuat template tertentu karena mereka sudah punya sistem secara sistem dia sudah bisa membuat template sendiri, kita tinggal upload file Word-nya. Tapi ada juga beberapa jurnal yang masih menyarankan kita harus membuat mensubmit artikel sesuai template atau format yang mereka tentukan. Jadi harus dipahami baik seperti itu. Selanjutnya artikel yang disubmit tidak sesuai skop jurnal. Ya pastikan skopnya ya Bapak Ibu. Biasanya kita kan agak tricky di sini Bapak Ibu. Kita misalnya pendidikan, di pendidikan atau misalnya manajemen pendidikan atau pendidikan bahasa gitu. Itu kita harus lihat rumpun kita yang tertinggi apa, biasanya kita di humaniora. Nah, kemudian jurnal itu semakin baik biasanya dia skopnya semakin spesifik ke bidang ilmu tertentu gitu ya. Jadi kita harus pastikan jangan salah masuk, jangan salah kamar masuknya. Karena itu akan memudahkan jurnal kita segera di-reject artikel kita. Kemudian artikel tidak ditulis menggunakan standar of English ya. Biasanya jurnalnya berbahasa Inggris jadi harus menggunakan standar bahasa yang baik, yang baku. Biasanya kita harus memproofread dulu ya, cek grammar dan proofread paper kita sebelum kita submit. Atau kalau kita tidak begitu mahir bahasa Inggris, kita juga bisa minta jasa proofreading. Sudah banyak online ya, cari saja mana yang bagus. Bapak Ibu bisa manfaatkan jasa online tersebut untuk proofread artikel yang Bapak Ibu buat sebelum disubmit ke jurnal. Kemudian mensubmit kembali artikel yang telah ditolak tanpa revisi. Mungkin kita punya pengalaman ya Bapak Ibu, kita ditolak di jurnal tertentu, kita pindahkan ke jurnal lain tanpa direvisi, tanpa diperbaiki. Biasanya di jurnal-jurnal yang baik, kalau kita di-reject itu ada alasan mengapa kita di-reject Bapak Ibu. Nah, dari situ kita perbaiki dulu sebelum kita misalnya mensubmit ke jurnal lain. Jadi kadang-kadang kita malas, coba-coba sajalah kita submit ke jurnal lain tanpa revisi. Nah, itu yang menyebabkan biasanya artikel kita ditolak. Kemudian analisis yang digunakan terlalu simpel dan tidak layak dipublikasikan pada jurnal internasional ya. Biasanya misalnya dalam penelitian kualitatif misalnya tema-temanya terlalu simpel, kemudian partisipannya hanya satu, ya walaupun satu itu boleh, tetapi kajiannya tidak mendalam ya, tidak spesifik, itu biasanya ditolak. Kemudian kontribusi atau dampak hasil penelitian dianggap terlalu kecil. Kalau kita mau menuju target jurnal kita adalah jurnal internasional, Bapak Ibu, kita harus membuat seolah-olah ya, bukan seolah-olah sebenarnya, bahwa topik yang kita mau publikasikan itu adalah topiknya topik global. Walaupun konteksnya konteks lokal Indonesia, Bapak Ibu. Jadi kita harus melihat dalam introduction, dalam pendahuluan,
Misalnya topik-topik tertentu itu topiknya di lokal, tapi kita lihat apa sih yang terjadi di belahan dunia yang lain. Di Cina seperti apa? Misalnya apa? Kalau saya dulu menulis artikel tentang pembelajaran bahasa Inggris di SD, itu saya melihat dari perspektif 3 guru yang ngajar di SD. Jadi ada SD negeri dan SD swasta. Pada kurikulum K13 pada waktu itu bahasa Inggris menjadi muatan lokal, tidak wajib. Jadi tergantung oleh sekolahnya. Kalau mau menyelenggarakan pembelajaran bahasa Inggris silakan, kalau tidak silakan. Nah, di situ kan konteksnya terlalu lokal. Tapi saya coba cari bagaimana pembelajaran English as a foreign language di konteks global. Di Cina apa yang terjadi, di Hong Kong apa yang terjadi, di Arab apa yang terjadi. Baru kita masuk. Nah, di konteks Indonesia penting misalnya menggali topik ini misalnya. Jangan tiba-tiba kita membuat penelitian ini di SD ini, di Jambi misalnya, di awal-awal introduction seperti itu. Nah, itu tidak menjual Bapak Ibu. Jadi kita harus eh, membuat topik yang kita buat ini menjadi kepentingan global, menjadi isu global, sehingga editor akan dengan mudah melihat dan menerima, oh ya, kita perlu isu ini, ada isu ini di isu global. Jadi kita ingin tahu mungkin spesifiknya di Indonesia seperti apa. Nah, itu harus pandai-pandai kita sebagai penulis untuk melihat itu. Kalau disertasi kan nggak perlu seperti itu ya. Kan artinya kita menjual sesuatu, menjual produk, jadi kita harus melihat bagaimana keinginan konsumen seperti itu Bapak Ibu. Kemudian isu yang diangkat dalam artikel perintilan dianggap terlalu kecil dan tidak layak. Ya sama seperti yang tadi saya jelaskan di poin sebelumnya ya. Dan kemudian plagiarisme. Jangan coba itu melakukan tindak plagiasi ya. Karena nanti itu secara etika, secara moral dan secara apa nanti kita akan mendapat kesulitan kalau misalnya kita coba terbit jurnal hasil plagiat, ketahuan dan kedepannya kita akan susah bisa menerbitkan jurnal lagi di jurnal-jurnal internasional yang bereputasi karena mereka punya jaringan dan mereka tahu kalau ada penulis nakal mereka akan tahu seperti itu. Jadi jangan coba-coba melakukan tindak plagiarisme Bapak Ibu. Sebelum masuk ke sini, sudah para peserta? Halo, Bisa, Prof. Bisa, Prof. Insya Allah bisa. ya Lanjut, Prof. coba nyapa takutnya tiduran nih. Ya, Ya, Prof. karena Siap, tadi ada Prof. peserta yang ada dalam mobil, peserta ada di kantor, peserta ada yang di kelas gitu ya. Oke ya, Ini jadi lagi fokus Pak Prof. kita Atas nama beri Saudara pengertian Hadi itu. fokus Pak Prof. Siap, siap, siap. Ya, Prof. Oke, Boleh sedikit Prof kita bertanya lanjut Prof? ya. Boleh silakan. Mungkin pertanyaan ya Prof ya terkait dengan plagiat tadi ya Prof. Biasanya kita kan sebelum kita submit tuh kita langsung ke cek dulu seniority-nya ya Prof ya, aminnya. Itu boleh ya Prof ya? Boleh. Jadi kita memastikan Boleh, dulu Prof. gitu, Pak ya. Jadi Iya, kita iya. pastikan setuju, kita cek di turun, kita cek lain, jangan sampai nanti Ya. biasanya di jurnal itu ada apa ya, ada kebijakan misalnya 20% atau 25% Benar, atau bahkan 20%. benar Prof. Ya, Ya. nah, jadi kita pastikan supaya aman, jangan sampai lebih dari 25% lah kalau untuk ilmu-ilmu sosial, humaniora dan apa ya, Oke pendidikan Prof. seperti itu. Terima kasih Prof Urip. Terima kasih Prof. Ya. Oke, oke, terima kasih. Ya, kita lanjut ya. Oke, ini menulis artikel ilmiah dengan struktur yang tepat. Jadi ini dipastikan, Bapak Ibu, kadang-kadang kita terlalu abai dengan ini karena ini adalah jendela editor melihat ya. Di desk evaluasi itu editor akan melihat ini, melihat strukturnya dulu. Jadi title-nya, kemudian autorsnya, abstrak dan keyword-nya. Jadi kuncinya adalah harus informatif, atraktif dan efektif. Ya. Informatif artinya judul itu sudah mengcover isi keseluruhan paper. Jadi orang yang melihat akan tahu, oh ya ini judulnya. Kemudian dia atraktif, dia harus eye catching, apalagi di bidang humaniora ya. Judul itu harus membuat orang ingin tahu seperti itu. Kemudian efektif, jadi tidak terlalu banyak, terlalu banyak, tapi dia lebih efektif. Kemudian secara umum ya, walaupun nanti di penelitian tertentu itu beda strukturnya, tetapi kita secara umum artikel itu terdiri dari introduction,
literature review, method, results, discussion, conclusion, dan references ya. Jadi ini yang harus kita siapkan, kita ambil dari data disertasi kita, kemudian nanti kita siapkan menjadi sebuah paper. Ini saya ambil dari sumber online ya, jadi ini bagaimana short artikel. Ini kalau Bapak Ibu ada grup Facebook metodologi penelitian dari riset metodologi ini sering di-share nih sama adminnya. Jadi saya tidak akan jelaskan satu persatu, ini Bapak Ibu udah paham secara teori ya. Jadi apa yang sudah ada di introduction, kemudian literature review-nya apa, metodologinya apa, result dan discussion, conclusion, acknowledgement, dan references Bapak Ibu. Nah, disinilah permasalahan yang terjadi. Secara teori saya yakin yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu udah paham lah. Ya. 60%, 100% udah paham dengan itu. Tapi bagaimana memulainya? Ya. Karena ini menjadi hal yang sangat penentu Bapak Ibu. Kalau kita mulainya terlambat, nah terlambat pula nanti kita submit. Kan itu. Jadi kapan? Jadi ini tidak ada panduan pasti kapan kita mulai Bapak Ibu. Tergantung kebutuhan, tergantung target yang akan kita capai dan akan kita selesaikan pada waktu menyelesaikan disertasi atau paper dari disertasi kita. Ini tahapan membuat artikel dari disertasi ya, Bapak Ibu. Jadi seperti ini prosesnya. Kita pastikan biasanya kalau kita sudah menulis jurnal, itu kita mengidentifikasi jurnal yang potensial yang sesuai dengan tujuan dan skop dari jurnal kita dan penelitian kita seperti apa. Ya. Jadi kita bisa lihat dari sini, dari Simago ya, dari Clarivate, dari Tenfonline juga banyak dan beberapa database lain. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Jadi biasanya kita lihat jurnalnya, lihat skupnya, atau yang paling mudah kalau kita misalnya ke Tenfonline, kita masuk ke jurnalnya, kita lihat ketik judul dari disertasi kita, masukkan ke situ, lihat artikel-artikelnya dimuat dalam jurnal-jurnal apa saja, terus kemudian kita masukkan, kita cek di jurnal itu skupnya sesuai nggak dengan bidang gitu. Itu tip yang pertama untuk melihat kesesuaian antara bidang keilmuan dengan skup jurnal yang ada, Bapak Ibu. Ya. Kemudian pada waktu kita mau submit artikel, hal yang harus diperhatikan adalah dia membutuhkan cover letter. Jurnalnya itu membutuhkan cover letter. Jadi cover letter itu semacam informasi satu lembar tentang judul penelitian kita tentang apa, ya, kemudian siapa penulisnya, dan apa kebaruan atau apa sesuatu yang membuat artikel kita itu layak untuk dipublikasikan di jurnal yang akan kita tuju. Butuh cover letter. Biasanya cover letter itu ada di jurnalnya, di template-nya, atau kita buat sendiri bisa. Kita googling saja bagaimana atau apa-apa saja yang harus ada dalam cover letter, Bapak Ibu. Kemudian kita lihat di sini tentang tulis artikel penelitian dari disertasi atau bagian dari disertasi sesuai dengan template yang telah di-download tadi. Jadi kita sudah tadi di awal sudah saya jelaskan, kita ketik saja judul disertasi atau judul artikel kita di dalam jurnal tertentu, terus kita lihat beberapa yang sudah terbit di situ yang mirip dengan kita. Kalau tidak mirip 100% ya minimal variabel-variabelnya mirip dengan fokusnya seperti apa. Nah, kemudian setelah itu baru setelah tahu oh ya saya akan ke jurnal ini, kemudian tulis artikel sesuai struktur template artikel yang telah di-download. Ini sebenarnya kerjanya tidak mesti seperti ini, juga bisa balik, artinya kita buat dulu artikel baru nanti boleh. Jadi ini hanya alternatif beberapa pilihan yang bisa kita coba lakukan. Kemudian bagaimana misalnya kita tadi masalah tentang bahasa, tentang plagiasi, kita harus memparaphrase kita seperti itu. Kita bisa menggunakan beberapa aplikasi ya, beberapa tools seperti killboard.com atau grammarly.com. Bapak Ibu beli yang jangan yang gratisan kalau bisa ya. Kita kan bisa berlangganan kalau biar murah bisa beli di Shopee dan sebagainya untuk melihat yang
yang pro gitu ya. Jadi bisa memanfaatkan fasilitasnya dengan maksimal gitu ya. Jadi untuk grammar untuk apa kita bisa cek di situ. Atau kita yang paling mudah menggunakan jasa proofreader. Jadi ada jasa proofreading, biasanya itu dihitung per kata atau per lembar sesuai dengan kebutuhan dan tarifnya itu menyesuaikan dengan setiap jasa, setiap apa itu berbeda-beda. Lihat-lihat saja Bapak Ibu, coba-coba cari mana yang baik, lihat dulu apanya dulu, komennya atau apanya, kalau sebelum kita membeli atau menggunakan jasa-jasa untuk proofreading atau translatornya seperti itu. Oke, dan kemudian cek pastikan semuanya, kalau sudah baru nanti kita submit ke jurnalnya seperti itu ya. Bapak Ibu, ini boleh nanti materi saya share, ini hanya langkah-langkah pilihan opsional saja, jadi Bapak Ibu boleh menggunakan cara lain, cara terbalik juga boleh. Awal dulu kita lihat topik kita apa, cari jurnal yang cocok, atau kita buat dulu jurnal artikelnya dulu, baru kita paskan ke jurnal yang cocok juga boleh. Itu tergantung preferensi Bapak Ibu semua ya. Jadi mulai dari topiknya, terus carikan jurnalnya, atau membuat dulu lengkap, baru carikan jurnalnya yang cocok gitu ya. Nah ini contoh Bapak Ibu, ini ada 3 artikel. Saya berkolaborasi dengan mahasiswa. Kebetulan ini dari Prodi Bahasa Inggris, ya, Pak Tubagus Zamzam, Al-Arif, ya. Ini yang dari Unja pasti tahu. Nah, dari 3 artikel ini semuanya bagian dari disertasi yang sedang dikerjakan. Insya Allah nanti bulan Juni ini Pak Tubagus Zamzam akan melaksanakan ujian promosi, ujian terbuka. Dan dari 3 artikel ini sudah 2 yang Scopus dan 1 yang masih dalam proses ya. Jadi yang masih dalam proses yang pertama yang EFL University Student Self-Directed Language Learning with ICT menggunakan pendekatan SEM ya. Itu sedang proses itu, tapi yang 2 yang di Computer Assisted Language Learning Electronic Journal itu sudah terbit. Bapak Ibu bisa Scholar. Kemudian yang Determinant of Technology Acceptance juga sudah terbit di jurnal Q2. Kalau yang di look at itu di Q1. Dan yang ini, yang pertama yang sedang proses yang belum terbit ini di jurnal Scopus Q4 Bapak Ibu. Jadi silakan saja kalau untuk sebagai syarat untuk ujian terbuka atau sebagai syarat untuk tamat menjadi doktor itu Scopus boleh saja Q4 tergantung kualitas data Bapak Ibu ya. Jadi kebetulan yang ini Q1, Q2 dan Q4 ini karena yang terakhir itu sudah 3 artikel yang terbit di jurnal internasional bereputasi. Nanti yang punya bidang yang seperti ini boleh nanti konsultasi ke saya ya. Dan ini tim-timnya juga tidak harus misalnya di sini ada tim promotornya juga masuk, juga ada tim-tim yang dari penulis non promotor. Jadi nggak masalah Bapak Ibu, tergantung kesepakatan dan negosiasi antara kita dengan tim promotor dengan mahasiswa seperti itu. Ini contoh-contohnya. Jadi judul ya, dari judul itu harus menarik ya, spesifik dan merepresentasikan keseluruhan artikel. Bagaimana kami memilih judulnya ya, jadi pakai a look at technology use. Nah, itu kan cara menarik perhatian si pembaca. Tidak menjadi kalimat yang biasa membosankan, tapi dia atraktif dan sekaligus informatif dan efektif untuk mengesankan si editor bahwa judul ini menarik dan judul ini layak untuk dipublikasikan. Seperti itu Bapak Ibu. Sekarang kita preteli satu-satu ya. Abstrak itu harus memberitahukan pembaca tentang apa yang telah dilakukan dan bagaimana serta informasi atau temuan penting apa yang dihasilkan oleh peneliti. Ya, kemudian abstrak selayaknya promosi atau advertisement. Jadi iklan kita, Bu, Bapak.
Atas keseluruhan artikel, abstrak harus menarik, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca tanpa membaca keseluruhan si artikel. Kalau kita misalnya menyiapkan kajian literatur untuk mencari artikel yang relevan, biasanya yang kita bacakan abstraknya ya Bapak Ibu untuk menyingkat waktu supaya lebih efektif untuk melihat bahwa artikelnya ini cocok relevan dengan studi saya. Khususnya pada waktu kita menyelesaikan bab 2 kita, chapter bab 2-nya, kajian pustaka atau literature review, itu kita melihat abstrak. Makanya abstrak harus informatif, harus menarik, dan harus mewakili isi keseluruhan dari artikel. Abstrak yang menarik, jelas, dan mudah dipahami akan mempengaruhi layak atau tidaknya artikel diterima pada jurnal internasional. Iya, karena abstrak itu jendelanya artikel kita. Jadi orang akan melihat dari luar itu melalui jendelanya. Kalau jendelanya sudah baik, sudah bagus, mungkin orang akan tertarik dan masuk ke dalam ya, Bapak Ibu ya. Kemudian abstrak harus memuat setidaknya topik isu yang diteliti, urgensi atau pentingnya penelitian, tujuan, metodologi yang digunakan, temuan, kesimpulan, dan implikasi penelitian. Jadi semua elemen tersebut harus dimuat secara ringkas dan jelas. Namanya abstrak itu harus ringkas dan jelas. Di beberapa jurnal, Bapak Ibu, itu dia mensyaratkan abstrak tidak lebih dari 150 kata. Abstrak tidak lebih dari 200 kata. Abstrak tidak lebih dari 250 kata. Seperti itu. Jadi yang sejauh ini yang saya pahami atau yang saya alami, abstrak itu tidak lebih dari 250 kata maksimum. Ada yang hanya strict 100 kata saja, tergantung jurnal dan bidang ilmunya Bapak Ibu. Jadi itu kita harus benar-benar efektif dalam menggunakan kata, ya, efektif dan efisien seperti itu kan. Dan abstrak itu memang harus dibuat benar-benar semenarik mungkin, seinformatif mungkin, dan seefektif mungkin. Ini contoh. Oke, sampai di sini tentang abstrak. Paham ya, Bapak Ibu, peserta yang lainnya, kakak adik, Bapak Ibu. Iya, Prof. Iya, Prof. Oke ya, masih sanggup untuk lanjut? Masih, Prof. Masih, Prof. Lanjut, Prof. Selanjut. Nah, kalau di rumah kan bisa sambil ngopi, siapkan cemilan yang terbaik ya, kopi yang terenak, sambil ngopi, sambil ngetes, sambil kita diskusi. Kita belajar sama-sama. Oke, kita lanjut. Boleh nanya dulu, Bro. Silakan. Ya, saya Saifuddin Juhri dari Untirta. Eh, Siap. mendengar penjelasan tentang penulisan abstrak, apakah semua jurnal itu menggunakan pola abstrak yang diberikan oleh Prof ini, atau memang masing-masing jurnal mempunyai template tersendiri, Prof, terkait dengan muatan-muatan yang harus ada di abstrak? Itu aja, Prof. Terima kasih. Oke, ya. Itu saya akan jelaskan setelah ini sebenarnya, tapi yang jelas jurnal itu dia mempunyai masing-masing bentuk abstraknya. Jadi kalau di ilmu yang berhubungan dengan ICT, dengan teknologi komunikasi, komputer misalnya, itu dia biasanya menggunakan format yang seperti ini. Jadi dia sudah menentukan background-nya apa, purpose-nya apa, metode-nya apa, results, dan implication-nya. Jadi sudah dipisah-pisahkan. Tetapi di jurnal yang misalnya jurnal pedagogi, jurnal pendidikan, education misalnya seperti itu, dia tidak. Tapi di dalamnya harus memuat ini juga. Jadi dia tidak langsung dibuat background-nya apa, purpose-nya apa. Jadi dia mengalir dalam sebuah kalimat biasa. Nanti saya carikan beberapa artikel saya yang lain. Tidak harus seperti ini. Tetapi yang jurnal-jurnal yang berhubungan dengan ICT ya, dengan apa, teknologi, kemudian dengan penggunaan komputer dalam pembelajaran, itu biasanya dia membuat abstrak seperti ini konstruksinya. Tetapi juga ada yang seperti biasa, seperti ilmu sosial humaniora yang lain, tetapi tetap Pak Saifuddin kita harus memiliki ini apa, atau tujuan dari penelitian ini apa, metodenya apa, resultnya apa, dan implikasinya apa. Tetap harus seperti ini. Atau biasanya dimulai kalau ilmu sosial itu dia kan harus baca biasanya dimulai dari gap ya, riset gap di awal boleh juga Bapak Ibu. Ada beberapa contoh kalau Bapak Ibu baca langsung bahwa penelitian ini sudah banyak dilakukan di sini topiknya ini, tapi untuk penelitian ini saya akan melakukan ini untuk mengisi gap kekurangan yang ada di sini. Di awal boleh sebagai background ya.
Terus kemudian metodologi yang digunakan ini, cara instrumen data pengambilan datanya ini, kemudian temuannya ini, kesimpulan dan implikasinya ini. Tidak harus dikelompok-kelompokkan seperti ini. Tetapi kebetulan di artikel kami tadi itu dia harus membuat abstrak yang seperti ini strukturnya Pak Saibudin. Tetapi ada yang lain-lain, tapi tetap secara konten isinya itu saja. Nggak lari dari itu gitu. Jadi di sini ada background ya. Jadi kita buat misalnya the use of ICT in learning English can assist learners to improve their language skill ya. Jadi kita jelaskan, tapi dalam kalimat ya 1 atau 2 kalimat saja backgroundnya. Tapi kalau kita misalnya di disertasi kan banyak itu harus banyak ada penelitian sebelumnya segala macam. Kita nggak perlu itu karena ini sifatnya abstrak. Kemudian purpose, the aims of the study misalnya, the present study was conducted to examine the motivation, ICT skill dan sebagainya. Itu purpose-nya kita jelaskan. Kemudian metodenya apa? Kuantitatifkah, kualitatifkah, mixed method kah, atau pengembangankah? Itu kita boleh sebut di sini. Disebut berapa yang terlibat, kemudian di mana lokasinya, kemudian analisis datanya seperti apa, ya samalah dengan metodologi. Dan kemudian bagaimana kita cara menganalisis datanya. Kemudian results, resultnya findingnya saja tanpa ada discussion di sini Bapak Ibu. Jadi findingsnya A, B, C, D misalnya. Tema apa saja misalnya seperti itu. Kemudian implikasi. Implikasi itu lebih kepada dampak dari temuan secara praktis. Jadi orang yang membaca implikasi itu akan bisa mengimplementasikan secara langsung ya. Jadi implikasi itu tidak normatif, sifatnya dia lebih praktikal. Jadi informasinya apa yang harus dikerjakan seperti itu. Implikasi adalah dampak dari finding. Jadi temuan kita apa, dampaknya terhadap pedagogi misalnya, dampaknya terhadap pengajaran, terhadap teori seperti apa secara praktis itu. Dan kemudian diikuti oleh yang namanya kata kunci. Ini contoh abstraknya, saya berikan contoh yang lain. Nah, ini ada yang seperti ini. Ini langsung dia lebih spesifik lagi. Purpose-nya apa, kemudian desain metodologi atau approach-nya apa, kemudian finding, kemudian ada riset limitation dan implication. Dia menginginkan seperti ini, ada tambahan poin keterbatasan risetnya. Biasanya keterbatasan di sini, keterbatasan sampel yang digunakan misalnya ya, kemudian keterbatasan misalnya cover data kita misalnya kuantitatif seperti apa, kualitatif seperti apa, ini berhubungan dengan metodologi yang kita gunakan. Jadi keterbatasan metodologi biasanya di riset limitation di sini. Kemudian di sini lebih langsung di-mention secara apa ya, practical implication-nya seperti apa. Jadi lebih praktisnya seperti apa. Kemudian originality atau value. Nah, di sini yang disebut orang kalau kita penelitian disertasi, novelty-nya apa, kebaruannya apa, insight baru yang kita tawarkan apa. Jadi dimunculkan di situ. Karena kita di disertasi di S3 itu kan KKNI level 9. Kita menjadi expert dan kita menyebarkan pemahaman apa bidang keilmuan kita sesuai dengan bidang keahlian kita. Makanya ada originality. Maka biasanya sering ya di beberapa program dokter pendidikan, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu amati, mengapa Prodi itu menyarankan riset pengembangan, Bapak Ibu, untuk sebuah penelitian disertasi. Karena riset pengembangan jelas produknya. Jadi novelty-nya, kebaruannya jelas. Tapi kalau mixed method atau kualitatif, nah itu yang memang harus perlu dicari novelty-nya seperti apa. Walaupun itu tetap juga bisa dilakukan, tapi biasanya beberapa program dokter pendidikan itu menginginkan mahasiswanya mengerjakan risetnya riset pengembangan R&D Bapak Ibu. Karena ada originality-nya, ada novelty yang coba kita tawarkan dan itu jelas. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa abstrak yang seperti ini yang meminta lebih lebih spesifik, lebih detail, ada riset dan implikasinya langsung dia minta implikasi praktis walaupun pada dasarnya secara teori implikasi itu pasti dampak praktis dari temuan gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada juga ini di jurnal yang kami lagi kerjakan, yang jurnal kami yang ketiga ya, dengan data sisa-sisa dalam tanda kutip karena
Di jurnal sebelumnya itu memang sudah data-data yang utama, ini data-data yang beberapa variabel lagi. Itu dia minta dalam 3 bahasa, ya. Ada bahasa Inggris, bahasa Spanyol, dan bahasa Portugis. Itu biasanya kita bisa langsung minta jasanya ke pengelola jurnalnya, kita hanya versi bahasa Inggrisnya, nanti mereka yang mencoba menghafalkan saja, seperti itu boleh. Ini contoh sedang saya terbitkan dengan Pak Zamzam, dan ini tapi Pak Zamzam ini sudah bisa ujian terbuka karena artikel 2 sebelumnya sudah terbit, kan minimal 1 ya. Jadi kalau maksimal tergantung kekayaan data disertasi kita, jadi kita tidak hanya boleh 1, lebih dari 1 gitu. Asal time manajemennya jelas. Jadi Bapak Ibu, kasusnya Pak Tubagus Zamzam ini, beliau ini mengerjakan ini pada waktu setelah penelitian itu mau seminar hasil, sekalian mendraft artikelnya. Jadi supaya mencuri start. Jangan nanti sudah selesai dulu, baru mau sudah seminar hasil dulu, baru nanti membuat artikelnya. Nanti nggak terkejar waktunya. Jadi begitu penelitian setelah seminar proposal, begitu mau seminar hasil, sekalian sudah punya data, sekalian mendraft papernya seperti ini. Itu salah satu strategi manajemen waktu yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk mencuri start sehingga nanti pada waktu ujian terbuka artikel sudah terbit seperti itu. Oke, sekarang kita coba lihat dalam introduction ya, apa-apa saja yang ada di dalam introduction. Jadi introduction atau pendahuluan atau background dalam sebuah artikel itu menginformasikan dan meyakinkan pembaca bahwa peneliti memahami dengan baik atas apa yang diteliti serta mengapa penelitian ini penting dan berguna. Ini urgensi penelitian itu sangat penting kita munculkan di dalam introduction Bapak Ibu. Ya, jadi supaya nanti si reviewer atau editor jurnal yang kita tuju itu teryakinkan bahwa oh ya ini benar dan perlu untuk dipublikasikan di jurnal saya misalnya, sehingga nanti editornya bisa menerima jurnal kita gitu, artikel kita gitu ya. Jadi itu penting di awal. Kemudian berikan perspektif yang konsisten terhadap topik yang diteliti. Nah, ini konsistensi dalam penulisan, dalam pemilihan topik atau dalam membuat argumen untuk mensupport topik itu penting ya Bapak Ibu. Kemudian kemukakan gap dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Pasti ini harus ada gap. Kalau tidak ada gap yang kita coba isi, kalau penelitian kita hanya replikasi pengulangan-pengulangan, tidak ada hal baru yang ditemukan, itu rentan untuk di-reject Bapak Ibu. Novelty atas penelitian yang dilakukan. Setelah gap yang kita coba isi, tentu kita akan mendapatkan novelty. Ya, itu yang harus juga kita tampilkan. Kemudian berikan citasi dari beberapa artikel terbaru yang relevan. Dalam introduction Bapak Ibu, kalau walaupun misalnya dalam paper itu biasanya kita citasi 5 tahun terakhir, tapi kalau bisa dalam introduction untuk mengesankan editor, itu bila perlu 1-2 tahun terakhir konteksnya. Jadi lebih kekinian. Urgensinya itu juga lebih mantap gitu kan. Oh iya, ternyata ini masih baru ini gitu. Di tahun 2023, 2022 orang juga sudah masih mengatakan ini gitu. Ada permasalahan di sini yang perlu diungkap misalnya. Jadi seperti itu strateginya. Walaupun boleh 5 tahun terakhir, kalau bisa yang terbaru di awal di introduction itu Bapak Ibu. Kemudian kemukakan tujuan dan atau pertanyaan penelitian. Selalu di dalam structure dari paper itu kita harus setelah kita ungkapkan gap, kemudian possible novelty yang kita tawarkan dengan refer merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya, kita munculkanlah pertanyaan penelitian atau tujuan atau pertanyaan penelitian atau dua-duanya boleh. Tapi dalam paper biasanya hanya satu saja karena kan paper terbatas ya. Kalau disertasi mungkin ada manfaat penelitian, ada tujuan penelitian, ada pertanyaan penelitian. Tetapi di dalam paper biasanya cukup tujuan penelitian itu sudah tahu bakal menjawab pertanyaan penelitian atau cukup pertanyaan penelitian. Boleh salah satunya. Tergantung juga sih kemampuan si jurnalnya. Tapi secara umum biasanya boleh salah satu dari tujuan atau pertanyaan penelitian saja. Tidak harus dua-duanya. Jadi di bagian ini kita tidak boleh memberikan hasil penelitian. Jadi kita tidak, misalnya ada konteks penelitian di China menunjukkan bahwa ini nggak perlu seperti itu. Itu nanti di bagian selanjutnya kalau seperti itu.
Kemudian pastikan artikel kita mengalir dari satu bagian ke bagian lainnya. Jadi ada kesinambungan antara bagian background, introduction, gap, novelty, kemudian pertanyaan penelitian, ya itu harus nyambung seperti itu. Jadi ceritanya mengalir. Anggaplah kalau kita membuat novel, membuat tulisan, Bapak Ibu, cerita itu harus mengalir dan menyambung. Jangan lompat-lompat apanya. Idenya jangan lompat-lompat gitu. Jadi harus kita lihat. Untuk itu biasanya kalau yang saya lakukan adalah saya membuat outline-nya dulu, Bapak Ibu. Dan perlu Bapak Ibu ketahui kalau saya membuat paper, biasanya bagian pendahuluan ini saya kerjakan di terakhir, Bu. Saya mengerjakan metodologi dulu, saya mengerjakan temuan dulu, saya mengerjakan kesimpulan, sehingga mudah nanti membangun argumen di introduction. Karena kita sudah tahu apa yang terjadi, gitu loh. Itu tapi saya ya, tapi tergantung nanti preferensi Bapak Ibu lah seperti apa, gitu. Ini Bapak Ibu contoh introduction-nya yang sedang kami garap. Itu semua sudah ada di situ ya. Bagian introduction berisi perspektif umum dari topik yang diteliti, kemudian guide, novelty penelitian, dan mengapa penelitian ini penting dilakukan, serta tujuan dan pertanyaan penelitian. Ya, itu ada di situ. Bapak Ibu bisa lihat. Dan biasanya ya introduction itu kalau presentasinya berapa persen dari paper ya. Jadi 5-7 paragraf sudah cukup lah seperti itu. Ini contohnya saja. Nanti Bapak Ibu saya share materinya supaya bisa dipelajari. Oh, ini cara membuild up sebuah introduction yang baik, efektif dan efisien dan berterima tentunya. Karena kita akan masuk rumah orang, tentu kita harus mengikuti apa kemauan orang itu, dan introduction atau background yang kita buat itu harus berterima. Jadi harus bisa diterima oleh si editor. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, di bagian introduction ada pertanyaan kira-kira? Monggo silakan. Prof, nanya lagi, Prof. Silakan Pak. Biasanya untuk menulis introduction itu kan memang kita membutuhkan referensi yang terbaru dan dari jurnal-jurnal bereputasi juga ya. Cuma terkadang memang kita terbatas dengan akses untuk masuk ke Scopus ya. Rata-rata memang ya, harus membeli aplikasinya ya. Terus yang kedua, dalam satu paragraf yang ada di introduction, ada nggak batasan referensi yang harus kita masukkan di situ? Apakah dalam satu paragraf misalnya ada 5 atau 10 atau 6, ada batasan nggak, Prof? Supaya artikel kita itu begitu dilihat introduction-nya itu ternyata tidak diragukan lagi untuk bisa ditindaklanjuti di jurnal yang bersangkutan. Gimana, Prof, kira-kira? Oke. Pertama memang permasalahan umum yang kita hadapi ya di Indonesia bahwa untuk akses ke jurnal-jurnal itu kesalahan ya. Tapi beberapa kampus yang sudah bagus, yang sudah dia punya akses ke database Scopus, dia punya akun Scopus yang memang dibayar oleh kampus, sehingga kita bisa atasi ya tentang keterbatasan sumber. Ataupun kan kita bisa juga melihat ngambil dengan cara-cara tertentu yang Bapak Ibu juga tahu, jadi perlu diapakan. Terus kemudian juga kita bisa membangun jejaring untuk sumber ini Bapak Ibu. Kita kadang-kadang punya teman yang di luar negeri yang punya akses, aku minta artikel ini dong, ada nggak, carikan, seperti itu. Itu salah satu cara kita secara praktis untuk mengatasi keterbatasan sumber. Jadi dan sumber yang kita cari sebaiknya memang 5 tahun terakhir, tapi dalam bagian introduction seperti yang saya mention tadi, kalau bisa 2 tahun terakhir supaya nampak kekiniannya. Satu. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, tentang batasannya itu tidak Pak. Semakin banyak citasi yang kita ambil untuk meyakinkan kita itu seperti apa, itu semakin baik. Jadi misal Bapak mau mengatakan ada gap, bahwa penelitian tentang penggunaan ICT dalam pembelajaran bahasa Inggris ini sudah banyak orang dalam konteks global. Sebutkan saja misalnya referensinya ada 10 di situ Pak. Dalam boleh saja di sini dan sini terus sampai 10. Untuk menunjukkan bahwa dari 10 artikel itu kita menyimpulkan bahwa konteks penelitian penggunaan ICT ini seperti ini. Nah, baru tapi nanti dalam konteks Indonesia penggunaan ini yang fokus pada ini masih belum banyak dieksplor misalnya. Silakan saja.
Setiap klaim masukkan referensi sebanyak-banyak mungkin, nggak apa-apa Pak, Hmm. dalam introduction. Oke. Nggak masalah. Jadi tidak ada batasan sejauh yang saya tahu ya. Tidak ada jurnal itu membatasi misalnya dalam satu paragraf hanya boleh misalnya 5, nggak boleh lebih, nggak. Tergantung isi paragrafnya apa. Kalau paragrafnya tentang riset gap, itu semakin banyak penelitian sebelumnya yang kita baca, itu semakin bagus gap yang kita coba tawarkan. Klaim gap kita itu semakin teryakinkan dengan evidence yang tentunya yang relevan, Bapak. Jadi tidak ada batasan dalam satu paragraf berapa referensi atau citasi yang akan kita masukkan. Tergantung itu menginformasikan apa seperti itu. Misalnya kita mau klaim misalnya pembelajaran seperti yang saya buat, nanti saya share saja lah artikelnya di grup ini, di kelompok ini. Pembelajaran bahasa Inggris sebagai muatan lokal itu sudah banyak dilakukan di SD-SD, misalnya di China, di Hong Kong, di mana-mana. Saya sebutkan itu artikelnya. Tetapi yang mengeksplor itu di Indonesia, bagaimana tanggung jawab guru karena kurikulumnya tidak ada kurikulum nasional karena dia muatan lokal, itu bagaimana guru itu struggle, itu saya sebutkan. Walaupun sudah banyak penelitian tentang pembelajaran bahasa Inggris di SD di negara-negara maju segala macam, dalam konteks IEFL, di Indonesia yang melihat meneliti struggle-nya guru dalam menyiapkan materi, menyiapkan kurikulum, itu belum banyak dieksplor. Saya sebutkan saja belum banyak dieksplor, ada yang mengeksplor beberapa, saya sebutkan tulisan si ini, sini. Jadi setiap klaim yang kita buat, itu kita harus support dengan beberapa referensi yang relevan seperti itu. Sehingga orang yakin bahwa kita membaca, Bapak Ibu. Nah, itu salah satu strateginya di dalam kita membuat background atau introduction atau pendahuluan. Oke, Pak Saipudin. Oke, makasih Prof. Oke, kita lanjut ke metodologi, Bapak Ibu. Masih dengan saya ini semua? Bapak Ibu masih mendengarkan saya? Masih, Bro. Masih, Bro. Masih, Prof. Oke. Masih, Prof. Alhamdulillah masih ramai yang respon. Iya, masih. Prof. Ya, kita lanjut. Sip, kita lanjut. Di metodologi, di metodenya. Jadi berikan informasi secara detail tentang desain dan metode yang kita gunakan. Kita berikan informasi, kita pakai referensi juga, misalnya kita menggunakan kualitatif atau menggunakan apa, misalnya Creswell 2009 ya. Creswell itu paling banyak digunakan dalam penelitian-penelitian sosial ya, karena buku Creswell itu paling mudah dipahami Bapak Ibu, baik versi bahasa Inggrisnya maupun ada yang versi bahasa Indonesianya ya. Jadi sama dengan Prof. Sugiono, kalau penelitian-penelitian bahasa Indonesia itu Prof. Sugiono itu banyak sering disitasi. Kalau konteks di luar di penelitian internasional itu Creswell itu sering diapa untuk penelitian-penelitian sosial, humaniora dan pendidikan. Jadi boleh saja kita masukkan misalnya Creswell tentang mixed method, Creswell tentang kualitatif, tentang kuantitatif dan sebagainya seperti itu. Kemudian informasikan secara detail tentang partisipan penelitian dan teknik sampling yang digunakan. Partisipan dalam penelitian kualitatif dan kalau dalam penelitian kuantitatif bisa berupa subjek ya atau responden ya. Kalau dalam penelitian kuantitatif survei kita menggunakan istilah responden. Nah, penggunaan istilah ini harus konsisten Bapak Ibu. Kalau dalam kualitatif kita menggunakan partisipan, kita harus menggunakan partisipan. Jangan-jangan nanti kadang-kadang ganti yang lain. Ya. Kalau kuantitatif biasanya ada responden. Kalau mixed method dua-duanya bisa masuk. Pada waktu dia survei jadi responden, begitu kita interview menjadi partisipan. Itu harus konsisten karena istilah yang kita gunakan itu menunjukkan metodologi yang kita pakai seperti itu. Kemudian berikan informasi secara detail tentang instrumen penelitian, bagaimana dikembangkan, kemudian skala yang digunakan, bagaimana proses validasinya itu harus dijelaskan. Kalau kita menggunakan instrumen sendiri. Nah, untuk S3 itu saya selalu menekankan kalau bisa, kalau kita melakukan penelitian kuantitatif kita harus menggunakan instrumen sendiri, Bapak Ibu. Supaya apa? Nanti instrumen itu bisa kita validasi. Kemudian instrumen yang kita punya itu bisa kita daftarkan ke HKI hak cipta juga, dan instrumen itu bisa menjadi salah satu novelty dari penelitian kita, bahwa untuk mengukur ini instrumen yang saya gunakan dan ini yang instrumen yang saya hasilkan dan ini validitas segala macamnya sudah divalidasi seperti itu, dan ini hasil instrumen ini bisa kita gunakan atau kita bisa daftarkan untuk HKI. Jadi tambah produktivitas kita dalam dalam penelitian sekalian gitu. Jadi jangan punya artikel, kita juga punya hak cipta dalam bentuk instrumen. Makanya kita kembangkan. Boleh saja sebenarnya instrumen kita ambil dari orang lain, dari peneliti luar misalnya, tapi kita tetap proses validasi tetap kita kerjakan. Tetapi sebaiknya
kita buat instrumen sendiri, kembangkan dari teori yang relevan, kita buat instrumennya, kita buat skalanya, dan kita patenkan skalanya itu, jadi menjadi hak kita gitu. Jadi orang luar nanti yang akan menggunakan, dia akan kita ciptakan. Jadi sekalian kalian maksudnya. Kalau selama ini misalnya instrumen yang kita, tetapi kita ya biarkan saja seperti itu, sayang gitu. Kan kita juga dituntut misalnya dosen harus punya hak cipta, punya apa, sekalian kita kerjakan seperti itu. Selanjutnya pengumpulan data itu kapan, bagaimana, dan berapa lama itu perlu dimention di situ. Kalau interview misalnya berapa lama per partisipan, berapa orang partisipannya, apa-apa saja yang ditanyakan itu perlu dijelaskan di situ. Oke, kemudian analisis datanya. Ya, analisis datanya bagaimana dan mengapa menggunakan alat analisis data tersebut. Jadi dijelaskan ini hal-hal yang penting di dalam kita menulis sebuah metode atau metodologi dalam sebuah paper, gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Nanti saya share saja, tidak saya jelaskan detail. Jadi bagian metodologi berisi metode desain yang digunakan dalam penelitian, kemudian partisipannya apa, instrumentasi yang digunakan apa, prosedur risetnya seperti apa, data analisisnya. Jadi kita sajikan dalam tabel atau gambar. Kalau dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif, kita biasanya kalau menggunakan menjelaskan prosedur atau metodologi yang terlalu panjang, sebaiknya kita menggunakan instrumen pembantu, tools pembantu, boleh diagram, boleh tabel ya, boleh gambar, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami apa yang kita maksud atau prosedur yang kita gunakan. Jadi penggunaan tabel, penggunaan gambar, penggunaan diagram itu sangat kita sarankan supaya nanti pembaca akan lebih mudah fokus dan lebih mudah memahami apa yang kita kerjakan. Karena kalau semua dibuat dalam narasi, apalagi penelitian kuantitatif, itu akan sangat membosankan dan orang akan cenderung seperti itu. Hasil, apa saja yang harus ada di dalam hasil? Jadi Bapak Ibu akan hasil analisis data secara jelas berstruktur. Ya. Hasil itu biasanya pedomannya adalah di penelitian, di riset question kita. Dari rumusan masalah, dari pertanyaan penelitian. Jadi yang dimaksud dengan berpertanyaan menjawab pertanyaan penelitian yang ada sesuai dengan urutan. Ya. Kemudian pastikan bahwa hasil analisis data menjawab semua pertanyaan penelitian, ya research question atau hipotesis. Kalau misalnya penelitian apa menggunakan analisis jalur atau menggunakan SEM ya, kita biasanya menggunakan hipotesis. Jadi menjawab hipotesis sesuai dengan urutan hipotesis. Kemudian visualisasikan data hasil temuan penelitian. Nah ini yang saya maksud, kita harus display data dalam bentuk tabel, kita display data dalam bentuk diagram, ya display data dalam bentuk gambar, supaya lebih menarik dan supaya lebih efektif, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami hasil dari penelitian kita, Bapak Ibu. Kemudian fokus pada hasil temuan utama, key finding-nya apa. Tidak menginterpretasikan hasil pada bagian ini, karena biasanya di dalam sebuah artikel jurnal itu dia dipisah antara temuan dengan pembahasan. Tetapi lagi-lagi kalau misalnya template-nya mengharuskan temuan dan pembahasan dijadikan satu, itu kita satukan saja. Tetapi dalam konteks ini biasanya dalam pendidikan biasanya result dan discussion itu ditempatkan di tempat yang berbeda. Tetapi misalnya pada kasus-kasus tertentu meminta digabung, ya silakan digabung saja Bapak Ibu. Seperti itu. Ini contohnya. Nah, ini contoh hasilnya. Kita menggunakan SEM ya Bapak Ibu. Kita lihat analisis apanya, hubungan antar variabelnya, tabelnya yang saya gunakan, kemudian gambar dari hasil apanya, analisis SEM-nya kan muncul tuh pakai warna-warni, pakai kuning, pakai tabel. Tabelnya juga harus buat yang menarik, tapi sesuai dengan template seperti apa. Karena biasanya di dalam jurnal ini kadang-kadang kalau template atau tabel yang kita buat tidak sesuai dengan template-nya, itu kita disuruh merevisi juga. Seperti itu. Jadi bagi
hasil analisis data penelitian, sajikan secara jelas dan struktur, dan kita dapat menyajikan dan memvisualisasikan data hasil penelitian. Dan sekali lagi, ini hanya data tanpa interpretasi data, karena dia terpisah. Ya, di sini terpisah, konteksnya terpisah. Nah, discussion. Ini yang kadang-kadang agak tricky, Bapak Ibu. Discussion itu apa sih ya? Disinilah proses kita menganalisis ya, dari data itu kita analisis, kemudian kita sintesis dengan cara menghubungkan penelitian hasil data kita dengan penelitian sebelumnya, dengan teori yang relevan, dan dengan hasil sintesa dari ketiga hal tersebut ya. Jadi yang pertama kita harus summarize your key finding. Jadi kita dalam diskusi itu, oh findingnya kan tadi sudah ada findingnya tuh, beberapa finding, terus kemudian kita summarize lagi di sini, kemudian baru kita masukkan interpretasi setiap key findingnya. Jadi kita mengidentifikasi pattern ya biasanya. Kalau dalam penelitian kuantitatif biasanya kita lihat yang paling dominan, yang less dominan apa misalnya ya. Terus bagaimana yang paling signifikan, yang less signifikan apa. Jadi cari-cari data-data yang melihat pattern polanya seperti apa. Kemudian discuss whether the result met your expectation. Dalam penelitian kuantitatif biasanya hipotesis tidak diterima atau diterima, itu kita harus diskusikan. Kemudian contextualize your finding with previous research. Nah tadi, bagaimana kita mengkontekskan finding kita dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian explain unexpected result. Jadi hasil yang kita tidak harapkan, misalnya tadi kok hipotesisnya ditolak, itu harus dijelaskan. Biasanya kalau hipotesis ditolak, kita jelaskan melalui konteks. Misalnya karena konteksnya di Indonesia dan di zaman atau kondisi kemampuan siswa atau gurunya seperti ini, sehingga memungkinkan hipotesis misalnya tertolak seperti itu. Jadi kita harus bisa menjelaskan itu. Kemudian consider possible alternative explanation, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kalau sebuah hipotesis ditolak, itu perlu penjelasan yang mendalam. Sehingga sebuah hipotesis yang ditolak itu bisa menjadi possible novelty tentatif yang akan kita coba tawarkan. Ya. Mengapa di sini ditolak secara teori diterima, secara hipotesis diterima, kok di tempat kita ditolak? Ada apa? Itu yang bisa, itu perlu penjelasan lebih jauh di situ. Kemudian discuss ya, bagaimana implikasinya kalau temuannya seperti ini, dampak praktisnya seperti apa, dalam pembelajaran seperti apa, misalnya di dalam desainnya harus dijelaskan. Kemudian your result back to previously discussed literature, ya. Jadi literatur atau penelitian sebelumnya itu menjadi alat untuk kita berkomunikasi, mengkomunikasikan, melihat apa sih yang terjadi antara data kita dengan penelitian sebelumnya seperti apa. Kemudian explore insight your research contribute, itu tadi. Kontribusi apa, new insight ini bisa jadi novelty juga, yang kira kontribusikan atau kita bisa berikan data atau penelitian kita. Kemudian acknowledge the limitation. Ya, jadi penelitian kita ini biasanya ada keterbatasannya dalam bentuk coverage datanya. Kalau kuali dia spesifik di tempat tertentu, daerah tertentu, dan waktu tertentu misalnya. Kalau kuantitatif itu seperti apa, isu generalisasinya seperti apa, seperti itu. Kemudian yang terakhir, state your rekomendasi. Rekomendasinya apa? For practical implementation. Kemudian ide konkret untuk future research seperti apa. Jadi idenya, oh penelitian sebelumnya, penelitian selanjutnya setelah berdasarkan hasil penelitian saya, peneliti selanjutnya harus mengerjakan A, B, C, D secara praktikal dan konkret, Bapak Ibu. Jadi bukan normatif lagi gitu. Kalau normatif itu kan tidak berdasarkan hasil penelitian kita. Tapi yang kita sarankan untuk penelitian selanjutnya itu harus konkret dan jelas seperti apa, lebih praktikal seperti itu. Ini dalam lihat contohnya. Ini discussion ya Bapak Ibu. Yang kita jelaskan tadi itu ada di sini. Jadi ringkasan hasil penelitian dengan mengkontekstualisasikan, menghubungkan hasil penelitian dan penelitian sebelumnya. Jelaskan fungsi, implikasi, dan limitasi keterbatasan penelitian. Masuk di sini Bapak Ibu.
Ini Bapak Ibu nanti bisa saya share apanya materinya, bisa Bapak Ibu baca dan Bapak Ibu kontekskan dengan apa yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya ya. Jadi ini sekali lagi artikel bagian dari disertasinya Pak Tubagus Zamzam. Kebetulan saya promotornya dan ini artikel ketiga yang beliau sudah hasilkan dalam proses review. Ini baru kemarin dapat hasil review dan yang 2 sebelumnya itu sudah terbit, alhamdulillah. Conclusion sajikan penting hasil penelitian ya. Ini kita lanjutkan bagian conclusion Bapak Ibu. Di conclusion ini yang penting adalah kita tidak mengumumkan hasil lagi. Jadi ringkasan itu menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah atau tujuan penelitian dengan menggunakan bahasa si peneliti. Jadi tidak ada lagi bahasa-bahasa data, tidak ada lagi bahasa-bahasa pembahasan, tidak lagi ada bahasa-bahasa penelitian sebelumnya atau teori-teori sebelumnya. Ya, jadi sajikan saja ringkasan poin-poin untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hubungkan dengan tujuan penelitian dan perkuat pernyataan tesis. Nah, tesis statementnya apa? Dari jawaban pertanyaan itu buat tesis statementnya apa? Kemudian highlight temuan penting hasil penelitian, yang penting apa, yang paling menonjol apa, kalau dalam penelitian kuantitatif. Kemudian sajikan signifikasi penelitian dan kontribusinya pada bidang ilmu. Kemudian berikan saran area potensial untuk eksplorasi penelitian selanjutnya. Ini sebenarnya agak overlap tadi dengan yang bagian discussion. Jadi ini tergantung nanti saja bagaimana mengaturnya Bapak Ibu. Limitasi di dalam discussion itu limitasi pembahasan datanya. Tapi kalau yang di sini nanti biasanya untuk future research itu seperti apa itu lebih fokusnya ke bagian conclusion. Tapi boleh saja misalnya di mention di awal sekilas saja sebagai pengantar bahwa keterbatasan datanya ini seperti ini tidak bisa mengcover data-data ini sehingga penelitian sebelumnya berikutnya disarankan untuk melakukan yang ini. Tapi poin yang pentingnya dia yang harus ada itu di conclusion. Jadi di dalam discussion saja boleh antar, penegasnya ada di bagian conclusion. Kalau Bapak Ibu pernah sering baca artikel-artikel jurnal internasional, itu biasanya kita akan melihat selalu di dalam conclusion itu kesimpulan, kemudian keterbatasan, kemudian rekomendasi untuk future research. Itu pasti selalu ada di bagian conclusion. Karena apa? Salah satu kontribusi dari penelitian kita adalah apa sih rekomendasi kita untuk peneliti selanjutnya, ya. Sebenarnya itulah bagian yang ditunggu-tunggu oleh peneliti-peneliti selanjutnya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan pada waktu mau melihat artikel relevan, Bapak Ibu cuma membaca abstrak dan membaca conclusion. Apa sih kira-kira yang saya bisa lakukan dari hasil penelitian dia ini? Nah, karena itulah sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh peneliti lain, oleh pembaca. Hasil penelitian kita itu apa kontribusinya dan apa rekomendasinya untuk penelitian selanjutnya, Bapak Ibu. Keberlanjutan itulah. Makanya namanya penelitian kalau dalam bahasa Inggris itu kan research. Mencari kembali sesuatu yang ada. Kita melanjutkan apa? Melanjutkan temuan orang lain. Nah, makanya titik tekan dalam conclusion itu harus ada rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Sehingga kontribusi penelitian kita itu jelas. Untuk apa? Untuk mengantarkan peneliti selanjutnya untuk memilih topik-topik yang memang belum dieksplor oleh kita. Sehingga dia menemukan gap dari penelitian kita. Nah, itu. Jadi kesinambungan hubungan antar peneliti itu memang sangat disarankan dan itulah salah satu kewajiban kita menulis artikel dari disertasi atau dari hasil penelitian kita, Bapak Ibu. Ini bagian conclusionnya seperti ini, ya. Jadi berisi poin-poin penting. Poin-poin penting itu biasanya tadi menjawab pertanyaan penelitian, ya. Kemudian highlight penelitian, temuan penting hasil penelitian, signifikansi dan kontribusi penelitian. Sajikan juga saran untuk peneliti selanjutnya. Ini di sini kan ada nih. In conclusion, knowing the variable influencing the usage of ICT may improve the quality of the English learning process and enable specific teachers to on the potential and benefit of new technologies. Furthermore, the findings support and encourage the use of ICT-assisted language learning as an innovative English language learning and teaching. Itu, ya. Jadi seperti itu konklusinya, Bapak Ibu.
Kemudian yang paling akhir itu masalah bagaimana ibu mensitasi, bapak-bapak mensitasi, ya, eh, menggunakan rujukan itu harus benar-benar mengikuti apa potensi secara pendidikan itu kita menggunakan IPS atau CIU atau ini kalau dikti itu biasanya propose untuk referensinya pakai mengpangpar ya. Yang ada Mendeley, ada. Kalau saya akan Mendeley akhir-akhir ini, sebelumnya saya menggunakan Endo, kurang sama Bapak Ibu. Cukup familiar saja dengan bisa di download sendiri untuk reference manajernya. Saya yakin Bapak Ibu yang mahasiswa ini sudah paham lah ini. Ini sudah makan hari-hari ini. Kemudian usahakan referensi adalah artikel terbaru minimal 5 tahun terakhir. Oke. Kemudian referensi harus relevan. Ini lagi Bapak Ibu strategi negosiasi politik Bapak Ibu. Jadi kalau kita menuju ke jurnal A, minimal kita mengambil artikel dari jurnal A tersebut di referensi kita. Ya, kalau bisa 3 atau sampai 5 lah. Sehingga secara politik itu akan, oh ya dia menggunakan artikel yang ada di jurnal saya nih. Berarti ada kewajiban pula dia untuk merujuk kepada artikel-artikel yang ada di jurnalnya. Jadi kerja-kerja artikel yang di jurnalnya kita sudah buat sebagai rujukan seperti itu. Itu salah satu strategi politik kita untuk bernegosiasi ke yang punya jurnal seperti itu. Dan kemudian referensi harus relevan Bapak Ibu, karena di jurnal-jurnal tertentu reviewer itu diminta melihat cek satu persatu referensi yang tidak relevan. Nah, kadang-kadang kita ini kan apalagi Mendeley kan referensinya banyak, disertasi itu yang misalnya itu kan meminta artikel jadi yang bagus itu dia tak sebagai review melihat benar tulisannya dengan bidangnya atau dengan topik riset. Kalau tidak apa saja itu disuruh mencari